Flawless Podcast. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya Andre Fakobun di channel Flawless. Kali ini ada kedatangan. Sebenarnya Kang Gong bingung juga mau bilang kedatangan penulis, pegiat. Sekarang duta baca lah. Duta baca. Oh iya. Konteksnya datang untuk Duta Baca Indonesia. Ya, Duta Baca Indonesia. Kalau kemudian bicarakan novel, film, skrip, writer gitu, profesi, nggak apa-apa, bonus itu. Iya. Tadi kita sempat ngobrol panjang lebar ya, Kang Gong. Tapi pertanyaan saya, kenapa memilih? Saya tuh selalu memulai obrolan dengan tajuk tema. Ya. Jadi kenapa memilih nama pena Gong? Golagong ya. Ya. Jadi waktu tahun 88, Ya. waktu itu saya pulang dari Jepang kalau nggak salah ya. Waktu itu saya ikut Paralimpik. Saya ini atlet badminton. Ya. Dapat juara, saya melamar ingin jadi pelatih. Ya. Tapi atlet sempurna aja belum keurus waktu itu. Iya, betul. Ya. Zaman gitu ya. Ya, tapi karena saya baca buku, saya selalu cepat mendapatkan solusi. Ya. Karena ya dari dampak dari membaca itu bisa tahu peta gitu ya. Iya, betul. Nah, kenapa tidak saya memanfaatkan proses membaca saya? Iya. Nah, lalu saya membuat cerita Balada Siro itu, Ya. diajukan ke majalah Hai, diterima, lalu nama saya tidak marketable, Heri Hendrayana Haris. Oh iya. Gitu, kan? Industri, Iya, enggak Kompas industri ya. Gramedia itu nama keren-keren namanya. Iya, betul. Ya, saya pulang ke rumah, Pak, bilang kan, Pak, Emak, saya manggil Emak, Iya. Pak, Emak, saya diterima nih di Iya. majalah Hai. Ya. Wah, gol, kata Bapak. Terus namanya ibu nasihatin, kalau kamu nanti menulis atau menghasilkan karya, harus seperti bunyi gong, menggema. Iya. Oh, paham saya, maksudnya menggema tuh dikenal banyak Iya. luas. Tapi kalau kamu berhasil menggema tadi ya, terkenal gitu, berhasil, jangan sombong, semua dari Allah, dari Tuhan, dan Islam Allah. Iya. Saya terinspirasi nih. Besok saya bilang, Mak, nama Heri Hendrayana Haris, pemberian kalian nggak bisa dipakai. Iya. Mereka kecewa kan. Tapi pagi-pagi, Mak, ada nama pena nih, Pak. Apa nama penanya? Golagong. Tulisannya Gol Agong. Nah, asal usulnya ceritain. Mereka ikhlas nggak, Mak? Pak, meluk saya. Bagus itu, karena filosofinya semua kesuksesan itu berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Iya. Golagong. Iya. Jadi orang banyak yang belum tahu religius. Iya. Boy. Jadi dari nama yang Keberkahan orang iya, tua tuh. istilahnya easy listening, ternyata filsafatnya ada Ada ya. filosofinya. Filosofinya Iya. ada ya. Jadi orang kalau tanya dikiranya seorang Thailand, Iya. orang Ponya entah di luar Indonesia lah. Iya. Ternyata orang Banten. Oh, orang Banten. Orang Banten. Iya, Iya. betul. Tapi terlepas dari apa yang Kang Gong sekarang udah panen, apapun istilahnya itu ya. Ya panen lah kita sih, Iya. panen raya saya nyebutnya. Amin. Terus saya mau tanya latar belakang keluarga Kang Gong tuh gimana Ya. sih sampai melahirkan membentuk karakter si Ya. Kang Gong ini? Iya. Kan umur kelas 4 SD tangan saya diamputasi. Iya. Karena Jatuh dari pohon. Oke. Waktu itu ada hari ABRI, Ya. semua pengen jadi penerjun. Iya, terjun betul, dari betul, payung, betul. terjun dari pohon, Pohon. patah tangan. Nah, pada masa itu semua orang, tetangga, guru dan sebagainya merasa khawatir saya akan Ya. jadi beban masyarakat Ya. sebagai orang cacat. Nah, bapak saya guru, ibu saya guru. ya. Mencoba katakanlah melawan semacam asumsi-asumsi itu. Iya. Nah, dengan cara tadi karena bapak saya guru olahraga, Ya. saya disuruh berolahraga. Oke. Oh, Supaya latar belakangnya sehat, ya. Bapak tuh guru ya? Guru, dia Oke. sarjana olahraga dari Ya. FPOK. Ya. Jadi kata bapak, kalau kamu sehat, cara berpikirmu logis. Benar itu saya Ya, setuju. gitu. Nah, terus tapi dalam tubuhmu yang sehat itu jangan kosong, Ya. harus baca buku. Ya. Itu yang kedua tuh kegiatannya. Ya. Lalu yang ketiga kata emak, supaya afektifmu, supaya kognisimu, supaya semacam rasa itu Ya. muncul, supaya sense of crisisnya muncul, Ya. harus mendengarkan emak bercerita. Jadi dorang
dengar mama bercerita. Iya. Gitu. Udah bayangin dari kelas 5 SD setelah diamputasi sampai proses mahasiswa, proses 3 itu saya lakukan. Coba. Bayangin sama kamu, tiap pagi lari. Dan yang saya kebayang ya. Saya pun di posisi seumuran saya, terus mungkin mengalami kejadian kayak Kang Gong, rasa tuh strugglingnya tuh mungkin susah ya, tapi di umur segitu terus perkembangannya gimana? Iya, tuh, jadi ya namanya anak-anak ya suka lah. Misalnya gini, pengalaman. Jadi bapak saya tuh kejamnya begini. Kenapa kamu sedih? Iya itu tadi lagi main kelereng. Saya dijodoh-jodohin kan biasa. Harry Luna Maya, anak sekarang dicecein. Harry Luna Maya. Luna Mayanya maksudnya bukan Luna Maya. Pokoknya dulu ada cewek kayak Luna Maya. Saya kaget kan dijodohin gitu. Sebel juga sama teman-teman tuh. Tanpa diduga, ngapain sama orang buntung? Bayangin tuh. Digituin. Kaget saya, teman-teman saya juga nggak bermaksud menghina. Kaget juga kan? Dia merasa bersalah, saya lari pulang. Tapi nggak nangis, cuma sedih. Kata bapak, kenapa kamu? Ini pak gini. Kamu buntung nggak? Iya pak buntung. Ya udah, kamu kalau dihina, diledek kamu sedih itu biasa. Tapi kalau kamu lawan itu dengan senyuman, baru luar biasa. Gila kan? Bapak nggak ngerti perasaan saya. Ya tahu, itu udah biasa, pasti sedih. Gitu kan. Tapi kalau terus menerus seperti itu, kamu gak akan maju. Itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Udah kamu berolahraga, baca buku, dan mendengarkan cerita dari emak. Nanti kamu akan jadi seseorang, dan kamu akan lupa bahwa kamu tangannya satu. Wow. Itu bapak ibu saya tuh. Kan karena kenapa saya menanyakan background keluarga? Karena kayak saya bilang kan, yang kita lihat sekarang kan Kang Gong yang udah jadi proses struggling orang yang mungkin berdarah-darah. Yang maaf saya bilang normal atau dan sebagainya macam aja tidak segampang itu, apalagi Kang Gong ya. Tahu nggak saya jalan kaki dari Amahai sampai Geser sebulan? Tahun 86. Masa Kang Gong? Jadi gini. Jadi ini kedatangan keberapa? Ini keempat. Wow. Jadi waktu itu saya mengambil keputusan penting tahun 85. Itu waktu itu ada kejuaraan Paralimpik di Solo, saya juaranya. Setelah itu saya berpikir jadi atlet nggak bisa, masa depan tadi soal atlet sempurna dan cacat. Lalu saya udah KKN di Fakultas Sastra saya. Saya bilang nih masa depan saya kalau di sastra aja, saya membaca akan ada gelombang food, fashion, fun. Lalu saya permisi ke dosen saya mengundurkan diri. Saya sudah merancang satu karya, belum ada judul, yaitu seorang backpacker yang sekarang disebut backpacker. Istilah sekarang dulu tuh traveler, traveler atau avanturir. Nah, yang kemudian dikenal Balada Siro gitu. Nah, tapi saya belum dapat satu ruh, yaitu ruh petualang. Kalau dia seorang petualang, dia harus menemukan banyak persoalan di dalam kehidupan. Nah, 2 tahun saya traveling tuh, backpacking, naik truk, tidur di masjid, di stasiun, di terminal. Jadi prosesnya menulis itu salah satu puncaknya, puncaknya itu. Nah, dari Makassar naik Kambuna ke Ambon. Ini jarang saya ceritakan, tapi kayaknya harus diceritakan. Saya lupa itu, turun, terus saya bawa raket tuh saya menulis ditampung di stadion ada KONI. Stadion di atas, Karpan. Bukan yang sekarang, yang dulu tahun 86. Di mana tuh? Di Mandala di atas, Mas. Di Karangpanjang. Karangpanjang? Iya, arah atas. Bukan itu ya, bukan yang sekarang ada gedung Dewan itu. Lapangan Merdeka maksudnya, Mas. Bukan Kantor GUP. Yang baru. Mungkin juga di situ karena dulu pusatnya kegiatan olahraga tuh memang mungkin di situ kali ya. Dulu ada lapangan bolanya karena dekat terminal. Oh, berarti di situ. Di situ ya. Cuma sekarang udah berubah. Nah, saat itu kalau nggak salah nih, saya ini harus diceritakan tapi mohon maaf ya. Saya di terminal lagi makan, ada preman mungkin rokok di sini. Saya pegang, mintalah sopan, baku mulut mau berantem dipisah. Saya dibawa ke kantor polsek, dimasukkan sel, diamankan karena dia bawa teman. Wow. Tahun 86 tuh. Lalu malam-malam pukul berapa? Dini hari mungkin pukul 3 dibawa ke Tolehu. Karena saya bilang saya mau ke Papua, ke Irian waktu itu, ke Irian.
Nah, pukul itu saya dimasukkan ke mobil patroli ya. Dari Tulehu itu saya ingat tuh meniti jembatan dari Papan masuk ke perahu. Di Amahai siang, lalu ada mobil besar kayak mobil tentara tuh. Penduduk naik ke situ, dikasih tahu tuh setelah makan pagi, mau ke Irian, udah tuh naik itu aja. 85 ya? 86. Oh 86 ya? Saya lahir tuh. Naiklah mobil itu, tapi tiba-tiba berhenti tuh, jalan selesai. Loh, kok sampai sini dong? Iya, jalan sampai sini. Yang lain masuk ke pedalaman. Saya sendirian. Kemana ini? Oh, saya mau ke Papua nih. Ya udah susurin aja pantai. Sebulan, boy. Sampai ke Pulau Geser. Wow. Kena malaria. SBT. Kena malaria. Karena ada laguna gitu ya. Anak-anak kecil mandi, saya ikut mandi, suhu badan panas. Dilawat, mengenal papeda di situ saya. Dikasih papeda hangat tubuh saya, sembuh, jalan lagi ke suku Nawaulu. Jadi ada suku Nawaulu. Ya saya di situ dijamu lah makan. Jalan terus sebulan sampailah di ujung Seram ada orang Arab pakai bot dibawa ke Pulau Geser. Pulau Geser, ya. Katanya ada kapal perintis. Nah itu semua saya nulis puisi di situ dan sebagainya. Nah itu ada di buku Balada Siroy, buku keberapa ya? Itu bagaimana saya berjalan kaki dari Pulau Seram. Nah itu proses kreatif. Saya nggak nanya, sengaja saya nggak nanya Balada Siroy-nya ya, yang dimana mungkin sebagian besar, apalagi Gen Z sekarang ya, pasca diproduksi jadi film dan sebagainya macam, kenal itu. Saya tuh orang yang suka tertarik proses kreatifnya, proses apa dapatnya dari mana dan sebagainya macam. Terus Kang Gong, setelah proses traveling yang sekarang disebut traveling itu, apa yang Kang Gong dapat gitu, pesan apa yang Kang? Jadi saya tulis jadi quote, orang baik dan orang jahat ada di mana-mana. Iya. Itu. Jadi kalau kamu pengen ketemu orang baik selamanya, jadilah orang baik. Kalau kamu di dalam perjalanan tuh melakukan kejahatan sedikit aja, nanti akan ketemu tuh orang jahat. Gitu. Jadi saya nulis quote dalam buku Balada Siroy itu banyak filosofi yang saya temui di jalan. Orang baik dan orang jahat ada di mana-mana. Lelaki harus pergi, tapi juga harus pulang karena ada orang yang mengasihi dan dikasihi. Wah itu jadi quote-quote para backpacker sekarang. Nah jadi itu bisa muncul kalau kita bergelut dengan kehidupan. Dan karya apabila kita merasakan langsung memang jauh lebih. Itu riset lapangan ya. Jadi riset lapangan itu memang kita katanya ada satu filsuf dari Eropa bilang, jika kamu ingin menulis, pergilah atau keluar dari rumah, lalu tuliskanlah pengalaman-pengalaman yang kamu dapat. Itu betul. Kang Gong. Tapi tambahin harus dengan ilmu pengetahuan. Karena setidaknya kita tuh punya bekal. Bekal. Tadi tuh yang tadi tuliskanlah pengalaman yang kamu dapat dari segi antropolognya, sosiologinya, terus filsafatnya. Nah itu tergantung segmented, kamu mau untuk siapa nih? Dikemanain nih? Dikemanain, gitu. Saya setuju Bang, soalnya apalagi zaman yang serba cepat ini Bang, kita mau akses informasi cepat banget. Sampai nggak bisa bedain antara hoax atau enggak. Post-truth itu. Post-truth itu. Nah kalau kita nggak punya bekal itu agak susah kan Bang. Oke, atau kita bahas lanjut nih. Kang Gong, terus masih ingat nggak karya pertama yang Kang Gong tulis? Puisi. Jadi saya tuh lahir dari rahim puisi. Saya anak sastra 4 ya. Jadi dari sejak SMA udah nulis puisi. Tapi boy, pun honornya sedikit. Saya punya mimpi besar. Nggak bisa, idealisme itu butuh ongkos. Betul. Para penyair itu miskin. Serius. Kita harus hidupi karya kita dulu. Nah, jadi saya beralih ke prosa. Bayangin honor puisi 3.500, prosa 45.000. Jauh kan? Nah, kalau makin terkenal, makin disukai itu bisa sampai 500.000. Sampai 2 juta, sampai 5 juta. Itu prosa. Kalau puisi paling mentok 200.000. Udah mentok gitu. Saya kemarin di koran aja, misalnya di koran sebelum digital merajalela, mentok paling 500.000. Itu udah grup besar itu. Tapi kalau grup besar 700.000. 700 mentok udah itu. Kalau
cerpen bisa 2,5 juta. Oke. Nah itu kalau skenario bisa puluhan ratusan. Tuh jadi akhirnya karena saya punya mimpi besar, tapi ketika saya sedang di zona nyaman, nggak ada pekerjaan, baru saya bikin puisi. Oke. Itu karena puisi itu harus disubsidi. Emang. Gimana kita baca buku terus harus tenang. Iya. Gitu. Saya tuh punya prinsip sebelum saya bisa hidup dari karya, hidupin karya dulu. Ya. Walaupun kita nggak tahu kapan kita bisa hidup dari karya ya, tapi setidaknya saya nggak mau nyesel pada masa tua, terus nyesel karena nggak pernah bikin apa-apa gitu. Oke, Kang Gong. Dan pemerintah sekarang dengan Nadiem Makarim itu mulai mengeluarkan keputusan sastra masuk kurikulum. Nah, itu. Jadi guru-guru bahasa Indonesia sekarang sebenarnya masa panen bagi novel Balada Siroy termasuk yang wajib harus masuk ke situ. Nah, jadi pemerintah sekarang sudah mewajibkan buku-buku sastra harus ada di sekolah. Jadi mata pelajaran. Misalnya gini, saya ngusulin kemarin itu di lewat Kompas, kalau misalnya ada kelas yang butuh musik, gurunya guru musik, dia nggak perlu gelar, betul. Masuk ke era kompetensi, tuh. Jatuhnya Makarim pengennya gitu tuh. Dosen praktikum. Dosen praktikum. Iya. Dosen praktikum. Saya pernah ngisi kelas digital content sama public speaking. Iya, kalau literasi digital, di sana ada konten kreator nggak? Udah pakai, jangan guru disuruh. Pernah tuh kejadian kayak gitu. Guru nanya-nanya, dia bukan praktisi, susah neranginya, orang dia nggak bikin. Itu Nadiem Makarim atau dengan era sekarang mencoba kompetensi. Iya, betul. Kang Gong, bisa nggak rekomendasiin saya? Jadi ini ngobrol ya, Kang Gong, formatnya ngobrol. Kang Gong terserah mau nanya, saya juga terserah. Oke. Bisa nggak rekomendasiin saya? Setidaknya mungkin untuk teman-teman yang nonton video ini adalah role model Kang Gong dalam menulis dulu. Terus yang kedua, emang pernah nulis? Saya sering, tapi di apa, di lirik musik apa di bahkan di notes. Saya suka bikin caption aja dulu. Caption ya. Tapi pernah dapat duit nggak dari tulisan? Sering ikut lomba-lomba indie gitu. Indie. Apa lomba apa? Dari teori saya Rumte sering bikin kayak acara-acara sastra street di medsos ya? Iya, mempuisikan foto dan sebagainya macam. Okay. Itu bisa, itu menarik itu. Jadi salah satu proses kreatif disebut role model ya. Salah satu proses kreatif yang dulu saya lakukan itu berlatih foto dilukis dengan kata. Jadi melukis dengan kata. Nah, kalau melukis dengan cahaya itu sebetulnya cara termudah. Kamu pergi ke pasar atau ke dermaga tuh, pelabuhan, kalau lagi macet tuh nah bisa nggak pindahkan ke lukisan kata? Kalau cahaya tinggal di foto, orang bisa lihat lagi macet. Tapi ketika kita membaca caption atau status di medsos kita tanpa ada foto, kita bisa merasakan itu lagi macet. Nah, jadi ada orang-orang yang ahli seperti itu. Ahmad Tohari. Sekarang ada juga teman komika, terus dia dia bikin, jadi jualannya jualan caption gitu. Itu nggak apa-apa. Iya. Jadi sekarang tuh lagi musim ya, misalnya di Twitter atau di medsos ya. Jadi bahkan kadang-kadang dibukukan tuh. Jadi saya sudah bukan anak zamannya. Jadi gini, setiap zaman ada orangnya. Benar. Setiap orang ada zamannya. Kalau itu diberlakukan ke saya, kalau kamu ingin sukses, ke saya nih, orang filsuf ke saya. Gong, kalau kamu ingin sukses, kamu harus beradaptasi dengan zaman. Tapi kalau untuk Gen Z sama Alpha, setiap zaman ada orangnya elo. Betul. Setiap orang ada zamannya elo. Nah, Gen Z sama Gen Alpha. Maka tadi caption, terus apalagi tadi status-status status itu bisa jadi duit. Bahkan surat cinta, surat pemutusan kontrak, itu sekarang jadi dagangan. Nah, jadi orang kayak saya tidak boleh menolak itu. Satu hal yang tidak bisa kita hentikan adalah lajunya teknologi Overload information dulu sebutnya. Jadi ketika air bah gitu yang nggak boleh
di Indonesia itu ada 2 air bah. Air bah dari kebiasaan menebang pohon jadi banjir. Air bah digital nih, informasi, teknologi informasi. Itu yang satu harus dicegah, air bah banjir. Yang satu air bah informasi ini nggak boleh. Karena itu kita melawan zaman. Iya, benar sekali. Kang Gong, saya tuh sangat penasaran Kang Gong itu pasca apa ya Kang Gong di interview sama Helmi Yahya apa? Oh iya, saya tuh penikmat podcast, penikmat itu dan sebagainya macam. Jadi itu hari-hari saya tuh diisi dengan nonton podcast, wawancara, interview. Nah, kenapa Bapak menyuruh kamu harus mendengarkan emak bercerita? Jadi kalau kamu ingin sukses, harus banyak mendengar cerita dari orang, terutama orang sukses. Tuh, podcast salah satunya itu. Iya, betul. Gila tuh podcast itu. Iya. Kalau zaman dulu sebelum ada literasi digital, maksudnya ke profil. Di profil di koran, ya kan? Kisah-kisah inspiratif. Sekarang TV dipindahkan ke saku celana. Sorry, saya hampir ngomong kasar ya. Artinya gini, bodoh aja kamu punya handphone tidak pergunakan untuk mendengarkan kisah orang sukses. Benar. Kang Gong. Makanya saya tertarik terus saya ngulik mulai dari tulisan-tulisan, artikel, terus makanya sampai ke puncaknya balada Siro itu dan sebagainya macam. Tapi kalau Kang Gong entah sengaja atau nggak sengaja, tapi apa sih roh yang selalu Kang Gong piara, dirawat di dalam banyak karya itu? Oh iya. Jadi hampir kebanyakan tokoh-tokoh saya itu produk dari membaca. Si Roy tokohnya dia menulis, ada perpustakaan di rumah. Oh iya. Tuh selalu tuh. Kenapa? Karena saya kagum dengan film-film Hollywood. Iya. Yang punya Hollywood perpustakaan. Dia propagandanya tuh kalau nggak seks, ya kan? Iya betul. Nggak usah nikah kalau seks. Itu diliatin tuh. Dan satu lagi, itu orang-orang yang tokoh-tokoh itu dia intelektual. Karena ada walaupun dia bandit. Iya. Kayak Batman, Bruce Wayne, orang pintar. Terus Joker, orang pintar aslinya. Betul. Jadi itu kebudayaan baru itu di dunia entertain ya, di dunia fashion, fun atau digital tadi selalu ada seks dan literasi dan buku ya. Dua hal itu. Tinggal kita ambil yang mana. Kayak gitu. Mana nih yang kita jadiin dagangan, mana? Atau satu lagi musik kali ya. Musik. Betul. Nah, kalau Kang Gong ada nggak tokoh anak muda sekarang yang Kang Gong tuh setidaknya notice gitu kayak wah nih anak muda. Jadi gini, saya suka bilang ke anak-anak yang harus kita contoh nih sekarang. Awal-awal itu Atta Halilintar. Atta Halilintar itu pionir. Di dunia mau nggak mau kita harus akui. Jadi Kobuser baru-baru aja. Iya, benar. Atta Halilintar, Raffi Ahmad tuh. Raffi Ahmad itu, mohon maaf, dia dimasukin penjara. Warna banget. Dia contoh anak muda tuh yang bekerja keras. Betul. Raditya Dika itu yang selalu orang anggap misalnya dia snob atau apa. Berdarah-darah sama. Semua ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi yang saya sebut tadi, setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Jadi ternyata Kang Gong juga lumayan ngikutin ya. Oh iya, tadi kata filsuf, lo udah bukan anak zamannya. Kalau nggak beradaptasi, ya lo di pinggir jalan. Benar. Jadi saya tuh sekarang cuma survive aja. Nah, mendorong orang untuk maju kayak gitu. Kalau saya masih bersaing dengan mereka nggak ada gunanya. Menganggap mereka kompetitor nggak ada gunanya. Saya kasih cerita ya. Saya di satu production house. Duduk di sana perempuan. Lalu saling komunikasi. Saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Tapi karya kami mengenal. Tuh. Saya bilang, kamu ngapain di sini? Saya mau menerbitkan buku. Oh ya? Dari buku apa? Dia menyebut film. Oh, film kamu itu? Iya. Oh, sebelumnya di platform digital ya? Jadi sebelumnya platform digital, difilmkan, dibukukan. Bapak ngapain di sini? Saya mau memfilmkan. Sebaliknya. Oh ya? Filmnya apa? Loh, dari novel itu ya? Dulu dimuat di majalah. Majalahnya konvensional. Kalau dia majalahnya Wattpad. Wattpad. Lalu difilmkan, saya dibukukan. Dia dibukukan, saya difilmkan. Jadi maksudnya
happy aja. Iya. Nggak usah membenci digital, nggak usah khawatir konvensional. Iya, yang kayak tadi saya bilang nggak usah ditabrak-tabrakin gitu. Santai aja. Berarti Kang Gong umurnya udah sekarang boleh nggak 60 disebutin? tahun boleh. 60 tahun. 60 tahun. Mohon maaf, Kang Gong udah punya anak? 4 anaknya. Selain anak saya beragam. Iya. Yang nomor 1 ya semuanya digital natif digital natif. Jadi nggak usah digital imigran. Nah mereka tadi yang kata kalau Nabi Muhammad bilang jangan ajari anak-anakmu sesuai zamannya. Anak saya yang pertama ya semuanya gadget lah atau handphone, belajar bahasa Mandarin, dia dapat beasiswa di Cina. Dia nulis novel tuh dari kelas 2 SD. Udah 8 novel, dia menghidupi dirinya dari royalti novel. Sekarang dia personal assistant di sebuah perusahaan Cina. Yang kedua, sejak kelas 5 SD di Abu Dhabi. Oh iya, yang tadi kita bahas ya. Dulu hampir jadi rapper dia. Iya. Karena apa? Saya nonton tuh. Karena apa? Di Abu Dhabi itu metode belajarnya mereka belajar seperti sekarang di Indonesia. Bayangin, baru kelas 5 SD, Pak disuruh bikin esai. SMP, Pak disuruh bikin ideologi negara ABI Indonesia dalam bentuk musik, bentuk lukisan, bentuk puisi. Dibiasakan beropini, punya statement, Boleh nggak katanya dalam musik? Boleh. Dia ngeklik ketemu Eminem, jadilah rapper. Gitu. Nah, udah nggak apa-apa. Sekarang dia baru lulus sidang kemarin. Alhamdulillah. Dia nggak mau balik, dia mau cari kerja di sana. Di sana aja sekalian. Yang ketiga, kuliah film di Jogja. Yang keempat, ingin ke Korea. Dia lagi sastra Korea. Nah, jadi semuanya tuh digital natif. Yang tidak kami kekang, saya dan ibunya membebaskan mereka. Khalil Gibran. Anak-anakmu bukan milikmu, dia milik kehidupan. Lepaskan dia dari busurmu, ya udah. Dia melesat kemana-mana, gitu. Seperti yang tadi Kang sempat mention Rasulullah bilang besarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan tambahin, laki-laki tuh harus beristri. Kamu udah beristri belum? Senyum-senyum. Belum kan? Belum. Insya Allah on the way. Lamar. Jadi itu kunci keberhasilan. Saya menganggap kalau ditanya kamu berhasil, alhamdulillah berhasil. Saya nggak terlibat apa-apa. Kayak tadi Lalu anak saya nggak ada yang narkoba. Itu saya anggap itu semua karena istri. Makanya kamu sekarang bagai layangan putus. Kesana pengen jadi ini, pengen jadi itu karena tidak tahu tujuan hidup. Nanti kalau udah punya calon, udah punya istri, kamu akan tahu tujuan itu. Amin. Harus pergi, tapi juga harus pulang. Karena ada mengasihi dan dikasihi. Itu dia. Oke, Kang Gong, saya rekomendasi buku lah. Buku. Jadi kalau pada masa saya, kamu harus baca satu, di luar negeri nih, Ernest Hemingway, Henry, siapa yang ngarang Papillon kali tulisnya, Papillon, Tom Sawyer, Mark Twain, catat tuh, terus Frankenstein itu dia menulis tentang orang mati dihidupkan lagi, jantung tuh, kardiologi tuh, itu kan visioner banget. Lalu Jules Verne, 80 hari keliling dunia itu di luar. Kalau yang nasional, nasional itu kalau kamu ingin belajar sosiologi, bacalah Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paru. Kalau ingin baca soal sosialis pergerakan, bacalah Bumi Manusia. Kalau kamu ingin tahu tentang filosofi petualang, baca punya saya Balada Siroy. Nah itu. Film yang harus dinonton setidaknya sekali dalam seumur hidup. Ini karena saya jadul kali ya. Godfather. Itu sama. Godfather. Semuanya bagus. Godfather. Gila. Ngajarin kita jadi laki-laki. Kan? Itu keren. Jadi pesan itu, pesan baik itu tidak selalu dari tokoh yang baik. Betul. Jadi kita bisa bercermin dari tokoh yang tidak baik. Gila itu. Alhamdulillah itu. Ada yang sama. Karena kalau kita sharing sama Gen Z sekarang belakangan mereka tuh nggak tahu Godfather itu apa. Padahal kalau dicari di 100 film terbaik hampir top 3-nya tuh 3 sequel itu. Saya tuh suka banyak hal yang mengajarkan tentang arti jadi
keluarga, arti jadi laki-laki. Saya tuh suka hal-hal yang kayak gitu. Jadi machoisme ya. Iya, jauh sebelum anak-anak sekarang mengenal serial Netflix Don Pablo, nonton deh Godfather. Terus ininya apa ya? Al Capone. Gangster, New York Gangster. Saya sudah nonton semuanya. Nonton ya? Karena abis Godfather, sudah turunannya bakal ditonton itu. Mau nggak mau. Oke. Lagu dong. Wah, ini kalau luar negeri saya senangnya ada 2. 3 mungkin ya. 1 Jim Morrison. Yang The Doors ya. Iya. Light My Fire tuh. Iya, Light My Fire. Yang kedua Genesis era Peter Gabriel. Oke. Ya, yang ketiga tuh Pink Floyd. Pink Floyd itu 3 tuh. Kalau di Indonesia agak sederhana saya. Di Indonesia itu ya karena perkembangan musiknya ya, yang agak berat sih saya senangnya si Guru Gypsy. Guru Gypsy itu enak. Lalu turunannya tuh ada Kinan Nasution. Nah, kalau yang ingin romantis Bruri Peso 5. Itu kalau ibu saya Ade Manahutu. Iya. Jadi di rumah saya itu Maluku semua itu. Ibu saya Ade Manahutu. Nona ana. Nah, kalau Bruri banyak lah. Banyak. Kalau anak saya Glenn Fredly. Kalau Kang Gong di istilah anak sekarang udah disebutin anak skena itu. Oh iya, skena. Iya. Soalnya filmnya Godfather. Iya benar. Musisinya Pink Floyd. Kurang skena apa coba? Ada satu lagi ya soal hipster. Hipster. Ya paham. Hipster skena. Ya, saya skena baru dapat info itu. Iya. Sekarang tuh jadi anak-anak sekarang tuh jadi sebutin anak skena dan sebagainya macam. Karena biasa pilihan paling unik dan sebagainya macam. Juga terkejut tuh tiba-tiba baru belum selesai hipster udah ada skena. Iya. Gila anak-anak sekarang. Padahal dari makna harfiah skena kan ya cuman pengelompokan gitu. Iya kan, kumpulan gitu. Out of the box aja kan. Iya. Nah, sekarang kan pingin si paling unik. Oke, Kang Gong, mungkin pesan terakhir untuk teman-teman yang lagi menekuni dunia literasi yang mungkin tidak dianggap populer. Jadi ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang tidak akan habis oleh apapun masa. Ya, coba mudah-mudahan ingat. 1 di penerbitan publishing, di radio, di TV, jadi profesi menulis tuh ya, kriya, arsitektur, ada 17, cari aja lah di Google. Siap. Nah, saya di wilayah film penerbitan. Nah, di 2 hal ini nggak akan. Nah, jadi terutama kepada Gen Z dan Gen Alpha, syukuri zamanmu ini. Kamu dimudahkan untuk segala urusan. Aksesnya itu yang terutama. Kamu punya sparring partner AI sekarang tuh. Ya. Kamu mudah mengakses apapun. Nah, hati-hati di tahun 2030 bonus demografi Anda ini ya, anak-anakku nih Gen Z dan Gen Alpha akan jadi beban masyarakat atau tidak, karena borderless tuh. Ya. Dan di 2045 Indonesia emas terwujud nggak? Kalau di 2030, nah sekarang aja Indonesia udah mulai dengan naturalisasi itu. Orang-orang Maluku yang di luar sekarang bikin lagu pakai AI loh. Iya, puisi dan nah itu bahayanya di situ nanti. Ini nih rasa inilah. Nah, jadi maksud saya sekarang ini Indonesia sedang masuk ke era dunia, warga dunia. Contohnya naturalisasi sepak bola. Orang Maluku yang di luar, orang Manado, semuanya anak-anaknya punya mimpi yang sama, ingin ke tanah leluhur. Sekarang dibuka. Nah, itu baru yang diaspora tuh. Nanti akan dibuka lagi tuh. Jadi di sini di Maluku akan ada orang Zimbabwe, akan ada orang jualan es krim dan semuanya dari luar. Nah, jadi literasi itu penting. Baca. Jika kamu membaca, semua pintu rezeki akan terbuka. Amin. Dengerin. Jangan anggap remeh baca, jangan nganggap. Jadi baca tuh bukan berarti harus jadi penulis ya? Enggak harus. Itu dia. Jadi bisa jadi rapper. Emang bikin lirik rap itu gampang. Tabungan katanya harus banyak. Ngerti yang tadi saya bilang, ngerti majas dan sebagainya macam. Rima. Rima harus cari rima itu kan tabungan kata harus banyak ya. Saya kalau lihat anak saya si Gabriel itu bikin lirik lagu tuh, dia mikirin Pak Rima. Ya udah cari sendiri Rima. Nah, terus itu ngulik bahasa kita. Ternyata bahasa kita tuh kaya loh. Cuman kita aja yang semangat nguliknya kurang.
Oke, makasih Kang Gong. Salah satu goals saya bisa ngobrol, bisa ngonten bareng tuh salah satunya Kang Gong. Sebelumnya ada Kang Maman Soerman. Oh iya, kesini ya. Sebelumnya ada Billy Mambrasar, sama ada konten kreator Ali Susanto yang modifin motornya Pak Jokowi. Beruntungnya saya karena sering nonton podcast, banyak orang di sini nggak kenal. Jadi tiap mereka datang saya udah kenal duluan. Ya udah, ajak ngobrol aja. Itu. Jangan nganggap remeh literasi, mau itu bentuknya digital, bukan iya kan? Baca jadi baca digital, baca konvensional, baca alam semesta. Iya, jadi betul. 3 tuh sekarang ya. Iya. Makasih Kang Gong. Insyaallah kita ada rezeki, ada umur kita ngumpul lagi, kita ngobrol lagi. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Nah, denger itu. Gol Makasih. Gol Agong. Duta Baca Indonesia.